Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Babat Mengwi. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Babat Mengwi. Pada tahun 1343, di mana Mojopahit berhasil menaklukkan Bali di bawah pimpinan Patih Gajah Mada dan para Arya, salah satu yang ikut menggempur Bali dari arah selatan atau Kuta, yaitu Arya Kenceng, yang kemudian oleh Patih Gajah Mada ditugaskan untuk menjaga keamanan daerah Bali bagian barat dan tinggal di sebuah desa bernama Buahan bersama Arya Sentong dan Arya Belong Kaba-Kaba serta Arya Dalancang di kapal. Sekitar tahun 1347 Masehi, 4 putra Puruhito Gajah Mada yang tertua menjadi adipati di Pasuruan, yang kedua menjadi adipati di Belambangan, yang ketiga wanita menjadi adipati di Sumbawa, dan yang keempat menjadi adipati di Bali. Sri Kresna Kepaksian. Sri Kresna Kepaksian beristrikan seorang Brahmani dari Griya Ketapeng Rekes, Pasuruan, Jawa Timur. Yang kedua diperistri oleh Batara Arya Kenceng, dan yang ketiga diperistri oleh Arya Sentong. Arya Kenceng dengan istri Brahmani tersebut mempunyai 2 putra. 1. I Gusti Raka atau Dewa Raka atau bergelar Sri Megada Prabu. Yang kedua, I Gusti Rai atau Dewa Rai atau bergelar Sri Megadanata. Dari istri kedua yang berasal dari desa Tegeh, Batara Arya Kenceng juga berputra 2 orang. Yang pertama, Kiai Tegeh Kori. Yang kedua, istri Tegeh kawin dengan Pangeran Asak di kapal. Ketika kerajaan Badung dilanda suatu masalah, sehingga Raja Badung, Gusti Pinati, meninggalkan Badung menuju desa Guliang Klungkung. Maka Pendesa Mas Badung datang menghadap kepada Batara Arya Kenceng supaya menganugerahkan seorang putranya untuk dinobatkan sebagai Raja Badung. Maka dari itu, Arya Kenceng menganugerahkan putra yang ketiga, yaitu Kiai Tegeh Kori, untuk dinobatkan sebagai Raja Badung. Dan bila berputra nanti, semoga ada yang kembali ke wilayah Mengwi, maka Kiai Tegeh Kori akhirnya diboyong ke Badung oleh Pendesa Mas, dan kemudian Pendesa Mas mempersembahkan putrinya untuk diperistri oleh Kiai Tegeh Kori. Sebagai pusat kerajaan ada di wilayah Tegal, sebelah selatan kuburan Badung. Kini diceritakan kembali Kiai Tegeh Kori dengan istri Pendesa Mas berputra 2 orang, yaitu 1. Kiai Gede Tegeh, dan kedua Kiai Made Tegeh. Selanjutnya Kiai Gede Tegeh sebagai putra mahkota tetap tinggal di Badung. Namun Kiai Made Tegeh dengan keris Ikalatada pergi ke utara sampai di Mengwi, membuat puri dan menjadi Raja Mengwi, sebagaimana pesan kakeknya kepada Kiai Tegeh Kori. Dengan pembencangan Tri Mandala, maka sebagai seorang raja yang menganut dharma agama, maka beliau juga membuat Tri Kayangan. Yang pertama dibuat adalah Pura Dalem, atau oleh beliau disebut Pura Dalem Blerong. Barulah kemudian beliau membangun Pura Desa Puse, Pura Pesantren Dalem, serta Ulun Suwi, di mana letak pura desa yang pertama di sebelah barat batas desa Peringkit dan Mengwi. Kiai Made Tegeh yang kemudian bergelar Kiai Agung Anglurah Mengwi I, yang berkuasa dari sebelah utara atau barat Peringkit sampai di Guwun Sembung dengan wilayah yang cukup luas, maka banyak rakyat daerah lain datang untuk mengabdi. Sekitar tahun 1408 Masehi, Kiai Made Tegeh sebagai Raja Mengwi
bersama kaki tua membangun sebuah pura di pesisir tanah Let, di atas sebidang batu pipih, di bawah pohon kendung, sebagai penyiwian jagat atau pura subak, sebagai tempat bersemayam Hyang Sedanatra. Kemudian pura itu diberi nama Pura Luhur Pakendungan. Pada masa pemerintahan dalam Ketut Ngulesir, Sri Semara Kepaksian yang merupakan pendiri Puri Gelgel, dan masa pemerintahan Kyai Langwang yang baru memindahkan pusat kerajaan Ketabanan dari Buahan. Sekitar tahun 1478, Dahyang Nirarta datang ke Bali pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong. Sekitar tahun 1478, Dahyang Nirarta datang ke Bali dalam masa pemerintahan Dalem Waturenggong berkuasa di Gelgel. Majapahit mengalami keruntuhan. Dahyang Nirarta sempat sembahyang ke Pura Luhur Pakendungan, dan setelah usai, beliau pergi ke arah timur laut. Di sana beliau menancapkan sebuah tanda atau sawen, lalu pergi ke wilayah Mengwi. Karena merasa kehausan, Dahyang Nirarta meminta air minum. Namun rakyat memberikan air dengan mempergunakan alat sehari-hari atau cedok. Maka beliau mengatakan etika rakyat itu tani. Dan beliau bertanya, apakah nama wilayah ini? Rakyat itu menjawab, Mengwi. Maka Dahyang Nirarta bertanya lagi, apakah ada raja atau ratu? Maka rakyat itu menjawab, ada di sebelah utara. Maka akhirnya Dahyang Nirarta bersabda, mulai saat itu pusat Mengwi diberi nama Mengwi Tani, dengan batas di sebelah utara Puri Bantas, dan sebagian Mengwi Utara diberi nama Mengwi Gede. Maka beliau melanjutkan perjalanan ke utara setelah dijemput oleh utusan Raja Mengwi, di mana beliau akhirnya mendapatkan penghormatan yang cukup. Maka beliau akhirnya menyarankan Raja Mengwi untuk membuat sebuah pura di sebelah timur laut, Pura Luhur Pakendungan, yang telah diberi tanda atau sawen. Maka kemudian, setelah selesai, Raja Mengwi memberikan nama pura tersebut Pura Dangin Sawen. Akhirnya beliau melanjutkan perjalanan ke Mengwi, bagian utara. Karena rakyat amat berbakti, maka dibangunlah dua buah pura, bernama Pura Taman Sari dan Pura Sakti, serta memberikan anugerah kepada rakyat atas permohonannya untuk menjadi Brahmana dengan satu sisya atau rakyat. Juga menetapkan daerah tersebut bernama Mengwi Gede. Namun Tri Kahyangan tetap berada di selatan. Namun hal tersebut baru terlaksana atau terrealisasi ketika I Gusti Agung Putu mulai menjadi raja di Mengwi pada tahun 1700 Masehi. Ketika Dahyang Nirarta melanjutkan perjalanan ke timur, rakyat di sana sedang melakukan pesta di mana mereka membuat babi guling. Begitu mendengar Dahyang Nirarta datang, maka spontan rakyat tersebut menyembunyikan babi guling tersebut di bawah atap angkul-angkul. Seraya rakyat tersebut mengintip dari balik sebelah daun pintu atau pintu kuadi. Maka Dahyang Nirarta sedikit kesal, lalu mengutuk babi guling itu menjadi mentimun atau timun guling. Maka mulai saat itu, daerah atau desa tersebut diberi nama Gulingan, dan bersabda rakyat di daerah itu tidak boleh menggunakan pintu berdaun dua. Masa akhir kekuasaan Raja Mengwi I, datanglah seorang utusan Dalem Waturenggong yang bermimpi melihat tanah garu atau harum di wilayah Mengwi. Maka diutuslah seorang pejabat dari Arya Petandakan untuk menelusuri keberadaan tanah tersebut. Namun beliau mengingatkan supaya Arya Petandakan setelah sampai di kerajaan Mengwi mohon izin terlebih dulu kepada para raja kerajaan Mengwi itu, yaitu Kiai Gede Tegeh
yang bergelar Kiai Agung Anglurah Mengwi I. Setelah tanah harum itu didapat, Arya Petandakan bukannya kembali ke Gelgel untuk melaporkan kepada Dalem Waturenggong. Justru tanah tersebut ditempati sendiri oleh Arya Petandakan. Maka Dalem Waturenggong, setelah sekian lama menunggu, akhirnya beliau bersama pengawalnya berangkat menuju ke kerajaan Mengwi dan langsung menuju ke Puri Mengwi bertemu dengan Kiai Agung Anglurah Mengwi I. Setelah diadakan perjamuan serta mendapat penjelasan yang cukup dari Raja Mengwi, maka Dalem Waturenggong berniat menemui Arya Petandakan. Namun di tengah jalan beliau berhenti karena beliau merasa tidak pantas lagi menempati tanah tersebut. Maka dari tempat itulah beliau bersabda bahwa Arya Petandakan tidak pantas dan tidak akan bisa menjadi raja untuk selanjutnya. Maka belakangan di tempat beliau, Dalem Waturenggong, bersabda itulah dibangun sebuah pura bernama Pura Dalem Waturenggong, pura batur oleh rakyat Mengwi pada masa pemerintahan Kiai Gede Tegal atau Kiai Agung Anglurah Mengwi II. Kiai Agung Anglurah Mengwi II setelah ditinggal wafat oleh ayahnya, beliau juga membangun sebuah pura di sebelah tenggara puri itu untuk mengenang kebesaran serta kemuliaan ayahnya sebagai pendiri kerajaan Mengwi, yang kemudian diberi nama Pura Pelet atau Ida Ratu Ngurah Agung. Pada saat terjadi pemberontakan Kiai Patanjeruk terhadap Dalem Pekung, maka Kiai Gede Tegal atau Kiai Agung Anglurah Mengwi II bersama Raja Badung III, Tegeh Kori, serta Raja Tabanan, Cokorti Winalwan bersama-sama menumpas atau mengusir Kiai Patanjeruk dari Gelgel, dan Kiai Patanjeruk melarikan diri ke arah timur dengan menyeberang Tokat Bunda. Maka atas jasa tersebut, semua pemimpin pasukan yang membantu Dalem Pekung, baik Tabanan, Badung maupun Mengwi, mendapat hadiah berupa keris. Namun Raja Mengwi mohon diberikan sesuatu yang oleh Raja Mengwi dilihat menyala di dalam gedung penyimpanan pusaka. Maka oleh Dalem, karena senjata itu belum sempurna dan berbentuk tombak, sehingga diberi nama Ki Baru Pandak. Kiai Ngurah Pemayun yang bergelar Kiai Agung Anglurah Mengwi III turut menggempur kekuasaan Ngurah Talabah di Kuta bersama Raja Badung IV, Tegeh Kori. Ketika Ngurah Talabah mendurhaka dengan melarikan diri serta meninggalkan prajurit ketika berhadapan dengan Kepo Mundar, Lombok, maka dari itu wilayah Kuta merupakan wilayah Mengwi juga. Dari Badung yang gugur pada saat itu adalah Kiai Putu Tegeh yang merupakan paman dari Kiai Macan Gading dan Jambi Merik serta Glogor. Kiai Ngurah Pembayun yang bergelar Kiai Agung Anglurah Mengwi III menerima wilayah Jimbaran dan Kuta ketika putri Raja Badung IV yang bernama Kiai Luh Tegeh kawin dengan Kiai Ngurah Agung. Kiai Ngurah Pemayun, Kiai Agung Anglurah Mengwi III melamar putri Raja Badung keempat yang bernama Kiai Luh Tegeh, di mana Kiai Luh Tegeh sebenarnya telah bertunangan dengan Kiai Jambe Merik. Namun Raja Mengwi tetap melamar juga karena Raja Badung IV, Tegeh Kori. Kiai Jambe Merik adalah putra Kiai Jambe Pole. Namun lamaran Raja Mengwi akhirnya diterima juga oleh Raja Badung karena beliau berdua adalah mindon oleh Raja Badung ke Mengwi, dianggap lebih pantas dan lebih agung, maka diperintahkan juga untuk mencari hari baik. Namun Raja Mengwi tidak membuang kesempatan segera memboyong Kiai Luh Tegeh untuk dipertemukan dengan putranya, sehingga kejadian ini membangkitkan kemarahan Kiai Jambe Merik dan Kiai Macan Geding serta ayahnya yaitu Kiai Jambe Pole.
maka digempurlah kekuasaan Tegehkori di Badung. Untuk itu, Raja Badung IV dari dinasti Tegehkori jatuh dan beralih ke utara untuk tinggal sementara di kapal. Karena permintaan bantuan kepada Raja Mengwi tidak dihiraukan dengan utusan Kiai Ketut timbul atau Kesa Geden Bukit, maka dari itu Raja Badung IV bersama putra tertua beralih ke Tegal Tamuk. Beliau juga pernah melakukan perang tanding dengan Raja dan Bukit Panji Sakti ketika anaknya dilamar atau dipinang yang bernama Gusti Ayurai. Setelah runtuhnya Tegehkori, akhirnya Kiai Jambe Merik membangun puri di sebelah timur Tukat Badung bernama Peken Pasah. Kiai Macan Gading membangun puri Pemecutan, di mana Panji Sakti ketika hendak memperluas wilayah kekuasaannya ke Kiai Macan Gading dengan seorang putranya yang masih muda namun sangat perkasa. Ketika peperangan berlangsung, pasukan Panji Sakti dapat dipukul mundur oleh putra perkasa tersebut. Kemudian putra tersebut bergelar Betara Sakti Pemecutan. Ketika Panji Sakti mundur dari daerah Badung, maka Panji Sakti dapat mampir ke Puri Mengwi serta dijamu dengan baik oleh Raja Mengwi. Disitulah Panji Sakti melihat putri Raja Mengwi yang bernama Gusti Ayurai. Seketika itu pula Panji Sakti memohon pamit kepada Raja Mengwi untuk kembali ke Den Bukit. Setelah sampai di Den Bukit, maka disitulah Panji Sakti mengurus patih kerajaan untuk segera meminang putri Raja Mengwi yang bernama I Gusti Ayurai. Namun sayang, pinangan tersebut dianggap penghinaan oleh Raja Mengwi. Disitulah akhirnya Raja Mengwi kembali mengutus patih tersebut untuk supaya Panji Sakti datang sendiri dan berperang tanding dengan Raja Mengwi. Dan jika bisa mengalahkan Raja Mengwi, barulah Panji Sakti bisa memboyong Gusti Ayurai untuk dijadikan permaisuri. Setelah selesai patih melaporkan, maka Panji Sakti cepat naik pitam. Dikerahkannya pasukan untuk segera berangkat ke kerajaan Mengwi. Baru sampai di perbatasan kerajaan Mengwi, yaitu desa Parean dan Kuwun, pasukan dihentikan untuk istirahat. Di situ pula seorang pembesar diutus untuk menghadap Raja Mengwi untuk segera menyerahkan Gusti Ayurai. Namun Raja Mengwi kembali mengutusnya supaya Panji Sakti lekas kembali ke Den Bukit. Jika takut perang tanding melawan Raja Mengwi, karena yang takut perang tanding melawan Raja Mengwi, karena yang dikehendaki oleh Raja Mengwi bukanlah pertempuran antara prajurit dan rakyat. Maka Panji Sakti akhirnya melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Mengwi, Panji Sakti menyatakan siap akan perang tanding. Namun Raja Mengwi malah menyuruh Panji Sakti untuk beristirahat dengan baik, supaya Raja Mengwi tidak dianggap menyerang lawan dalam posisi lemah, karena perang tanding akan dilaksanakan keesokan harinya. Di sana pula Raja Mengwi menyuruh prajurit beliau untuk menjamu prajurit Dan Bukit, serta beliau meyakinkan kedua belah pihak bahwa tidak ada perang antar prajurit atau rakyat. Untuk lebih meyakinkan prajurit Mengwi itu bergabung bersama prajurit Dan Bukit. Setelah hari dan saat yang dinanti tiba, baik Raja Mengwi ataupun Panji Sakti bersiap-siap untuk perang tanding. Setelah keduanya menyatakan siap, maka perang tanding pun dimulai. Beliau sama-sama tangkas serta cakap dalam taktik perang dan menggunakan senjata. Setelah seharian penuh beliau berdua menguras keringat, maka perang tanding pun dihentikan oleh Raja Mengwi. Maka Raja Mengwi bersabda bahwa dalam perang tanding itu tidak ada yang kalah maupun yang menang. Dituliskan Panji Sakti bersabda bahwa beliau juga mengakui keberadaan serta kesaksian Raja Mengwi.
oleh karena Panji Sakti merasa tidak mampu mengalahkan Raja Mengwi. Maka sore itu juga, beliau mohon diri untuk kembali ke Den Bukit. Namun hal itu dihalangi oleh Raja Mengwi, serta beliau bersabda, "Anakku Panji Sakti mengetahui, serta tidak meremehkan keberadaan ayahmu sebagai Raja Mengwi. Maka perang tanding harus dilaksanakan. Jika engkau anakku Panji Sakti kembali ke Den Bukit, sebaiknya lanjutkan perjalanan besok hari, serta ajaklah adikmu Gusti Ayurai ikut serta ke Den Bukit dan jadikan permaisuri." Sekitar tahun 1639 sampai 1641, Sri Dimade memerintahkan Ngurah Tabanan atau Kiai Wayan Pamadekan. Kiai Made Pamadekan dan Ngurah Tamu Pajung untuk menyerang Blambangan guna mengusir prajurit Mataram yang telah menduduki wilayah itu. Namun Kiai Wayan Pamadekan dapat ditawan dan dijadikan menantu oleh Raja Mataram, sehingga berputra Raden Tumenggung. Setelah Kiai Made Pamadekan kembali dan tidak berapa lama meninggal di Tabanan, maka ayahnya yang bergelar Cokorde Winawan menggantikan untuk sementara waktu, mengingat cucu-cucunya masih kecil. Saat itu beliau bergelar Cokorde Mekules. Kiai Ngurah Agung atau Kiai Agung Lurah Mengwi IV yang diperistrikan Kiai Loh Tegeh dari Badung atas perintah Cokorde Mekules Tabanan supaya membantu Ngurah Ayunan dalam menghadapi kakaknya Ngurah Tamu atau Pajung. Setelah berhasil mengalahkan Kiai Ngurah Tamu, maka semua kekayaan diambil alih oleh Kiai Ngurah Ayunan, dan semua prajurit atau wadua diambil alih oleh Raja Mengwi, Kiai Ngurah Pupuan. Kiai Ngurah Agung yang bergelar Kiai Agung Anglurah Mengwi IV atas perintah Cokorde Mekules, beliau membantu Ngurah Ayunan untuk menyerang kakaknya, yaitu Kerajaan Pajung, Kiai Ngurah Tamu, yang berada di sebelah selatan Ayunan dan sebelah utara Kapal. Setelah Kiai Ngurah Ayunan menang, beliau bergelar Kiai Ngurah Pajung Sakti dan pindah dari Ayunan ke Perean. Kiai Ngurah Tegeh atau Kiai Agung Anglurah Mengwi V dan Gusti Ayu Pongan yang beribukan Kiai Loh Tegeh, putra Raja Badung keempat, yang mana kemudian I Gusti Ayu Pongan kawin lagi dengan putra Kiai Macan Gading yang bernama Betara Sakti Pemecutan. Maka dari itu, wilayah Kuta dan Jimbaran kembali diserahkan kepada Betara Sakti Pemecutan. Kiai Agung Lurah Mengwi V pernah menumpas pemberontakan di arah Paradaya dari Pandegege. Ketika itu beliau meninggalkan sebagian prajuritnya di timur. Hanya beliau beserta sebagian prajuritnya menyerang ke daerah barat, namun begitu berhasil menumpas gerakan yang ada di barat, serta-merta begitu melihat ke timur, maka prajurit beliau, Mengwi, juga dapat ditaklukkan oleh musuh. Maka dari itu, beliau memutuskan dan bersabda kepada prajurit pengiring supaya mengikuti beliau berjalan ke arah musuh dengan memanggul pusaka Ki Baru Pandak, dengan catatan jika prajurit lawan tidak mendahului, maka prajurit Mengwi juga tidak boleh menyerang. Manakala beliau berjalan di tengah-tengah musuh yang telah memberikan jalan, karena prajurit musuh melihat api besar sebesar kurungan ayam di atas pusaka yang dipanggul oleh Raja Mengwi, Kiai Ngurah Tegeh juga mendirikan pura bernama Pura Dalem Sari di sebelah selatan Puri. Kiai Ngurah Gede Agung yang bergelar Kiai Agung Mengwi ke-6 bersama Ngurah Cemenggon Beringkit bersama Ngurah Nguwi Petandakan menyerang kerajaan serta mandat kekuasaan kepada Gusti Agung Putu di Belayu. Sebagai bukti setia, Kiai Agung Nglurah Mengwi 6
menyerahkan sebuah senjata tombak sakti bernama Ki Baru Pandak. Maka pada saat itulah putra Betara Sakti Pemecutan datang dan berteduh di bawah pohon beringin di depan pura desa Beringkit dengan menyandarkan senjata pusaka, sehingga menyebabkan beringin itu mengeluarkan asap. Maka oleh Gusti Beringkit, beliau diantar ke Puri Agung Pupuan Mengwi. Namun karena Ki Agung Anglora Mengwi IV baru saja menyerahkan kekuasaannya kepada I Gusti Agung Putu di Belayu atas kerajaan Mengwi, maka dari itu putra tersebut yang bernama Kiai Lanang Pupuan atau Kiai Pupuan diajak tinggal bersama di Puri Agung Pupuan Saren Kelot oleh pamannya Kiai Ngurah Gede Agung, dan Bendem diberikan tempat di sebelah utara Puri ketika I Gusti Agung Putu pindah dari Belayu ke Pegah dan mengalahkan Pasek Badak. Maka keluarga penataran tersebut dihaturkan untuk dijadikan bala tentara atau Patapatu. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.